21. Bagian klimaks pada kutipan cerita tersebut ditunjukkan pada nomor titik-titik. Bagian klimaks. Oke, klimaks adalah puncak masalah dalam cerita. Ciri-ciri klimaks adalah saat tokoh mengalami ketegangan dan kesulitan dalam menghadapi masalah yang dihadapi, atau saat cerita sedang seru-serunya. Nah, mari kita baca cerita ini untuk menentukan bagian klimaksnya. 1. Ditahan ya mak sakitnya, kalau tidak diobati kapan amak sembuhnya? Bujuk anak bungsunya. Amak memberengut. Fatimah meninggalkan amak di kamar setelah kehabisan akal membujuk sang ibu. Ia temui kakak-kakaknya yang menunggu di ruang tamu. Bagaimana? Tanya kakaknya yang nomor 2, Fitri namanya. Amak tidak mau. Fatimah, Fitri, dan 4 anak amak yang lain menatap ke arah yang entah. 2. Mata mereka basah, hati mereka gelisah. Amak tidak peduli padamu, amak inginkan bujang, terdengar suara dari kamar. Semua mata saling berpandangan. Bujang anak kesayangan. Bujang anak kesayangan, amak memanggilnya bujang sayang sejak ia dilahirkan. Meski ayah sudah memberinya nama Rizal. Hari itu bujang tidak bersama saudaranya yang lain. Ia di Pekanbaru sejak 3 bulan kemarin. Persis sebelum amak terbaring lemah dan berita itu sampai ke rumah. Mak, ini Murni. Udah bujang sudah seminggu tidak pulang. Terakhir ia kirim pesan, katanya udah bujang sudah mengurus perpisahan dengan Murni di pengadilan. Suara itu penuh isak dan tangis yang membeludak. Semua yang ada di kamar terpaku bagai disambar petir. Oke, bagian klimaks pada kutipan teks ini ada di nomor 4 ya. Ada di nomor 4. Mak, ini Murni, udah bujang sudah seminggu tidak pulang. Nah, di sini ditunjukkan dengan situasi yang menegang atau sedang puncak permasalahan. Jadi si amak ini menunggu kehadiran bujang, tapi ternyata si bujang sudah tidak pulang selama seminggu, bahkan sudah mengurus perpisahan dengan Murni. Suara itu penuh isak. Nah, dan tangis yang membeludak. Semua yang ada di kamar terpaku bagai disambar petir. Nah, ini menunjukkan bagian klimaks atau bagian puncak permasalahan. Nomor 22. Penyebab konflik pada kutipan cerpen tersebut yang paling tepat adalah titik-titik. Penyebab konflik berarti penyebab terjadinya permasalahan di dalam cerita. Oke, baik, mari kita baca ceritanya. Hiduplah seekor rusa pada zaman dahulu. Ia sangat sombong dan pemarah. Sering ia meremehkan kemampuan hewan lain. Pada suatu hari, si rusa berjalan-jalan di pinggir danau. Ia bertemu dengan kura-kura yang terlihat hanya mondar-mandir saja. Kura-kura, apa yang sedang engkau lakukan di sini? Aku sedang mencari sumber penghidupan, jawab si kura-kura. Si rusa tiba-tiba marah mendengar jawaban si kura-kura. Jangan berlagak engkau, hei kura-kura. Engkau hanya mondar-mandir saja, namun berlagak tengah mencari sumber penghidupan. Si kura-kura berusaha menjelaskan, namun si rusa tetap marah. Bahkan si rusa mengancam akan menginjak tubuh si kura-kura. Si kura-kura yang jengkel akhirnya menantang untuk mengadu kekuatan betis kaki. Si rusa sangat marah mendengar tantangan si kura-kura untuk mengadu betis. Ia pun meminta agar si kura-kura menendang betisnya terlebih dahulu. Tendanglah sekeras-kerasnya, semampu yang engkau bisa lakukan. Kita menentukan penyebab konfliknya, tentu saja kita harus tahu dulu konfliknya apa di sini. Nah, konflik yang terjadi di sini adalah si kura-kura dan
Si rusa akhirnya mengadu betis, ya kan? Nah, ini adalah konfliknya. Nah, penyebab konfliknya ini apa? Penyebab si kura-kura ini menantang si rusa untuk mengadu betis itu apa? Nah, penyebabnya adalah karena rusa marah-marah mendengar jawaban kura-kura. Selanjutnya nomor 23. Akibat konflik pada kutipan tersebut yang paling tepat adalah titik-titik. Nah, kalau tadi kita diminta untuk mencari penyebab konflik, sekarang kita diminta untuk mencari akibat konflik. Akibat konflik ini berarti peristiwa apa yang terjadi setelah konflik atau setelah ada permasalahan. Itu efeknya apa gitu. Oke, mari kita lihat. Kita baca dulu. Bermalam-malam cerita nenek terngiang di telinga. Lalu, ku ceritakan kepada teman-teman apa yang ku dengar dari nenek. Teman-teman percaya lalu menceritakan kepada orang tua dan saudaranya. Bagaimana kalau kita tangkap kunang-kunang lalu kita masukkan ke botol? Usul Salim waktu itu. Untuk apa? Tanyaku dan beberapa teman lain. Supaya kita bisa melihat air mata bidadari, jawab Salim. Malam itu kami berlima dengan mudah menangkap puluhan kunang-kunang. Langsung kami masukkan ke dalam botol. Siang hari pulang sekolah kami ingin melihat air mata bidadari. Gagal. Kami kecewa. Ternyata kunang-kunang itu mati. Aku ingin menangkap kunang-kunang lagi, Pak, teriakku membuyarkan lamunan ayah. Jangan, tidak boleh Nuri, jawab ayahku. Baik, bisa kita lihat di sini permasalahannya adalah si aku dan teman-temannya ini percaya bahwa kunang-kunang itu bisa melihat air mata bidadari jika menangkap kunang-kunang. Kemudian mereka menangkap kunang-kunangnya, ternyata tapi mereka kecewa gitu kan. Nah, ini adalah konfliknya. Kemudian akibat konflik dari ini apa? Jadi akibatnya adalah B. Nuri ingin menangkap kunang-kunang lagi tetapi tidak boleh. Itu jawabannya. Nomor 23. Nomor 24. Simpulan pendapat pro yang tepat pada teks tersebut adalah titik-titik. Oke, simpulan pendapat pro. Pendapat pro berarti pendapat yang setuju. Kalian cari dulu pendapat yang setuju yang mana. Diterapkannya sistem pembelajaran jarak jauh di dunia pendidikan adalah salah satu cara agar pembelajaran tetap berlangsung. Dengan pembelajaran jarak jauh, proses belajar mengajar menjadi lebih mudah dan dapat menghemat waktu dan tenaga. Hal yang masih dirasakan yaitu kesulitan dalam sarana smartphone dan pembelian kuota karena perekonomian yang tidak mendukung serta jangkauan sinyal internet demi kelancaran mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sebagai anak bangsa, tentu tidak ingin pendidikan berhenti dan pelajar merupakan aset bangsa dalam melanjutkan estafet pembangunan ke depan. COVID-19 bukanlah penghalang dalam pendidikan, meskipun belajar secara daring, tetapi tidak mematahkan semangat dalam belajar dan meraih impian. Oke, seperti tadi ya, simpulan adalah pendapat akhir dari sebuah teks. Nah, di sini dari teks ini bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh lebih menghemat waktu. Kata kuncinya ada di paragraf kedua. Pembelajaran jarak jauh, proses belajar mengajar menjadi lebih mudah dan dapat menghemat waktu dan tenaga. Nah, ini adalah pendapat pro dari diterapkannya sistem pembelajaran jarak jauh di dunia pendidikan. Nomor 25. Kata tidak baku pada kalimat tersebut adalah titik-titik. Kata tidak baku ini berarti kata yang tidak sesuai dengan kamus, kata yang salah penulisannya, gitu ya.
Saya harus melegalisir fotokopi ijazah dan memfotokopi rapor untuk diserahkan kepada wali kelas. Nah, kata yang tidak baku di sini adalah kata melegalisir. Jawabannya A. Kata bakunya adalah melegalisasi. Melegalisasi. Nah, itu arti di dalam kamus yang sesuai dengan kamus. Oke, nomor 26. Perbaikan kata bentukan pada kata tersebut adalah titik-titik. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kata bentukan ini kata dasar yang sudah mengalami pembentukan kata. Bisa dengan cara pengimbuhan ataupun pengulangan kata. Nah, perbaikan kata bentukan di sini untuk kata berbisik. Dadang sempat berbisik. Sebelum meninggal, Dadang sempat berbisik sesuatu kepada adiknya. Nah, bisik ini berasal dari kata berbisik ini berasal dari kata bisik. Nah, kata bentukan yang tepat di sini adalah Dadang sempat membisikkan sesuatu kepada adiknya. Jawabannya B. 27. Perbaikan kalimat tersebut adalah titik-titik. Oke, kita diminta untuk memperbaiki kalimat agar kalimat ini menjadi lebih efektif. Meski nantinya dosis kedua vaksin telah diberikan, ini tidak membuat pasien kebal sepenuhnya terhadap COVID-19. Nah, mari kita perhatikan. Untuk memperbaiki kalimat, tentu saja salah satu syarat penting dalam sebuah kalimat itu strukturnya harus lengkap. Subjek, predikat, dan objeknya itu harus lengkap, kemudian mudah dipahami, dan kalimatnya tidak ambigu. Nah, kalimat yang paling sesuai, yang paling tepat adalah ada di jawaban D. Meski dosis kedua telah diberikan, vaksin tidak membuat pasien kebal terhadap COVID-19. Nah, 28. Perbaikan kalimat 2 agar teks tersebut padu adalah titik-titik. Oke. Paragraf yang padu lagi. Nah, keterpaduan ini berarti ada keterkaitan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Harus ada keterkaitan antara kalimat 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini yang kurang tepat adalah di kalimat kedua. Nah, perbaikan yang tepat agar padu adalah, kita baca dulu, namun berbeda dengan Garuda yang disanjung-sanjung dan menjadi lambang negara. Nasib elang Jawa justru miris. Elang Jawa memiliki ciri khas berupa jambul di atas kepala dengan panjang 12 cm. BirdLife International memperkirakan populasi elang Jawa saat ini hanya tersisa sekitar 300-500 individu dewasa. Karena itulah pemerintah Indonesia menetapkan elang Jawa sebagai spesies yang dilindungi. Ini memang tidak padu dengan kalimat yang lainnya, karena kalimat yang lainnya ini membicarakan tentang elang Jawa yang nasibnya miris, ya kan? Karena hanya tersisa sekitar 300-500 individu dewasa, kemudian menetapkan sebagai spesies yang dilindungi. Nah, di sini ciri khasnya ini tidak nyambung dengan kalimat yang lain. Jadi, tentu saja kita harus mencari kalimat yang paling tepat yang membicarakan tentang nasib elang yang miris ini. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah burung endemis Jawa ini termasuk kategori terancam punah dengan status genting. Nah, ini yang paling padu. 29. Perbaikan penulisan kata yang tidak tepat pada kalimat tersebut adalah titik-titik. Korban bencana erupsi Merapi diimbau segera berkumpul dan akan dievakuasi ke tempat yang aman. Nah, di sini yang salah adalah penulisan korban. Seharusnya korban dan dievakuasi. Harusnya menggunakan V. Jawabannya A.
Nomor 30. Perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut adalah titik-titik. Oke. Penggunaan tanda baca. Profesor, Doktor, Yusril I titik karena ini adalah singkatan ya. Mahendra, sarjana hukum, lahir di Lalang, Makassar. Lalang, Manggar, Belitung Timur. Jawabannya B. Nomor 31. Perbaikan penulisan kalimat langsung tersebut adalah titik-titik. Anak SD penjual koran itu berkata, "Tiap hari saya mengaji dan saya tidak mau mencuri meskipun saya butuh uang, Bang." Oke, kalimat langsung tentu saja ada bagian petikan dan ada bagian pengiring. Nah, bagian petikan adalah bagian kata atau kalimat yang dikutip langsung dari perkataan orang lain. Nah, di sini dialognya adalah, "Tiap hari saya mengaji dan saya tidak mau mencuri meskipun saya butuh uang, Bang." Nah, ini adalah kalimat petikan. Jadi ini nanti yang diapit dengan tanda petik. Kemudian cara penulisannya, jika kalimat pengiring ada di depan, maka setelah kalimat pengiring disusul dengan tanda koma. Setelah tanda koma, barulah menggunakan tanda petik. Nah, kita lihat di sini. Anak SD penjual koran itu berkata, koma, ya betul. Tanda petik buka, huruf kapital. Tiap hari saya mengaji, koma, dan. Nah, di sini ada penggunaan tanda koma yang tidak tepat, ya. Tanda komanya di sini tidak tepat. Nih, bisa kita tandai. Yang A berarti salah. Yang B, anak SD penjual koran itu berkata, koma, tanda petik, tiap hari saya mengaji dan saya tidak mau mencuri meskipun saya butuh uang, koma, Bang, titik, tanda petik. Ya, yang B ini betul. Ya, jadi cara menulis sapaan itu juga harus dipisahkan dengan tanda koma. 31 jawabannya B. Lalu yang C yang salah di mana? C salahnya adalah penggunaan tanda titik 2 di sini. Kemudian yang D, penggunaan tanda petiknya kurang tepat. Oke. Selanjutnya nomor 32. Penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut tidak tepat karena titik-titik. Penggunaan tanda baca. Berilah hambamu kesehatan dan jauhkan aku dari virus corona, kata Ghazali. Nah, penggunaan tanda petik di sini sudah betul, ya kan? Kemudian yang salahnya terdapat di mana? Salahnya adalah terdapat di sini. Penggunaan tanda koma yang tidak tepat. Jadi jawabannya adalah D. Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi teks laporan yang padu dengan urutan titik-titik. Oke, untuk membuat sebuah teks laporan yang padu tentu saja harus diurutkan secara logis. Jadi urutannya itu harus logis. Nah, cara menentukan urutan yang logis seperti menentukan urutan dalam teks prosedur, kalian bisa melihat dulu jawabannya. Kira-kira manakah yang layak menjadi kalimat pertama? Apakah kalimat nomor 1, kalimat nomor 4, atau kalimat nomor 5? Sesuai dengan yang ada di pilihan, ya kan? Kemudian yang paling tepat yaitu kalimat nomor 1. Banjir merupakan suatu peristiwa yang terjadi saat air dalam jumlah besar menggenangi sebagian wilayah daratan dalam waktu tertentu. Nah, kemudian salah satu 4 atau 2? Ya, 4. Banjir terjadi disebabkan oleh beberapa faktor.
Faktor tersebut adalah curah hujan yang tinggi atau kerusakan alam. Banjir biasanya tempat yang terkena banjir adalah pemukiman padat sepanjang aliran sungai. Kemudian yang terakhir ada 3. Jawabannya adalah 34. Kalimat tidak efektif terdapat pada nomor titik-titik. Oke, kalimat efektif seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa kalimat efektif bisa ditandai dengan penggunaan tanda baca yang salah, kemudian kalimatnya ambigu, strukturnya salah, penulisannya tidak sesuai dengan KBBI, dan yang lainnya. Nah, mari kita lihat. Kalimat 1, ia berulang kali menepuk-nepuk pipi adiknya agar segera sadar. Nah, kalimat ini tidak efektif karena ada pemborosan kata di sini. Ia berulang kali menepuk-nepuk pipi adiknya agar segera sadar. Nah, menepuk-nepuk di sini kan sudah berarti berkali-kali atau berulang kali. Kenapa di sini masih menggunakan kata berulang kali lagi? Nah, kalau menggunakan kata ini bersamaan, berarti boros kata, karena kata ini bermakna sama, berulang kali, gitu ya. Oke, jadi kalimat tidak efektif terdapat pada 1 dan 2. Kalau yang kedua yang salah di mana? Oke, nah bagi anak-anak perlu mendapatkan pengawasan agar aman dalam bermain. Nah, di sini penggunaan kata agar, dalam, bagi. Nah, di sini penggunaan kata hubungnya secara bersamaan. Jadi tidak jelas ini kalimatnya gitu. Oke, selanjutnya nomor 35. Perbaikan penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah titik-titik. Oke, ini merupakan cara penulisan daftar pustaka. Oke, nama pengarang, setelah nama pengarang harusnya titik, tahun terbit titik, judul, kemudian titik, kota terbit, titik 2, nama penerbitnya, titik. Oke, yang paling tepat ada di jawaban D. 36. Tokoh utama pada kutipan teks cerita tersebut adalah titik-titik. Nah, tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul, tokoh yang sering dibicarakan, tokoh yang mengalami masalah, atau bisa jadi tokoh yang digantikan oleh kata ganti. Nah, di sini kekuatanku tak berdaya, tubuhku lemas. Nah, di sini kalian harus cari ku di sini yang dimaksud siapa. Tuh. Dengan paksa kami digiring menuju rumah kayu dan disidang di sebuah meja kecil. Lelaki berdasi menginterogasi kami berdua. Siapa kalian? Apa maumu? Siapa yang menyuruhmu ke sini? Lidahku keluh, mulutku terkunci. Aku sangat takut. Nah, di sini aku ini siapa? Aku di sini. Aku coba melirik Andrian. Berarti Andrian jelas bukan. Nah, bukan aku. Dia tak ubahnya dengan aku. Takut kami diam. Lelaki itu semakin geram. Beberapa ancaman ditujukan ke kami jika tidak menjawab pertanyaan. Aku sadar apapun alasanku mereka tidak akan percaya. Tampaknya mereka menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh diketahui orang. Aku Safitri, Pak, warga kampung Becici. Saya terjebak karena mencari daun pegagan untuk penelitian, Pak. Aku mencoba berdalih mengapa sampai ke puncak bukit. Oke, di sini sudah lihat aku. Aku ini ternyata Safitri. Jadi jawabannya adalah A. Jawabannya adalah Safitri. 37. Amanat kutipan cerita tersebut adalah titik-titik. Amanat adalah pesan yang terkandung di dalam cerita. Amanat dari cerita ini adalah Mbak Di takut amarah ibunya jatuh kepadanya, yang bisa membuat berkah seorang guru berkurang. Dengan raut wajah panik, Mbak Di menyerahkan amplop putih yang berisi uang kepada Mbah Muh, berharap segera diterima.
Ngapunten mbahmu, saya sudah dimarahin ibu Nyai. Mohon diterima nggih, pinta Mbak Di dengan sedikit terbata-bata. Lah apa lagi ini? Enggak usah Dok, saya melakukan ini semua untuk kebaikan dan ketulusan Mbak Yai. Menuntun mbahmu mendapatkan jalan yang lebih baik. Nah, amanat dari kutipan ini adalah kewajiban membalas budi meskipun tidak diminta. Bukti latar waktu kutipan cerpen tersebut adalah terdapat pada kalimat nomor titik-titik. Oke, bukti latar waktu. Mari kita baca. Menjelang beduk maghrib, aku duduk-duduk di teras Masjid Raya. Kalian tahu tidak Masjid Raya yang itu loh, yang warna genting biru? Nama lengkapnya Masjid Raya Pondok Indah. Bila kalian berdiri di halaman Mal Pondok Indah, tampak sebenarnya. Sekiranya kalian ke Jakarta, main-mainlah ke sana, mampir salat, siapa tahu ketemu aku. Oke, bukti latar waktunya sudah jelas ya, ada di kalimat pertama. Menjelang beduk maghrib, aku duduk-duduk di teras Masjid Raya, yang menunjukkan bahwa waktunya ini adalah menjelang maghrib atau di waktu senja. 39. Perbedaan pola pengembangan kedua teks tersebut adalah titik-titik. Oke. Pengembangan teks. Nah, kita bisa lihat di sini pengembangan pola teks cerita itu bisa dengan cara mendeskripsikan aksi tokoh, menampilkan lokasi, pemunculan masalah, mendeskripsikan aksi tokoh, dan lain-lain. Nah, caranya kita perhatikan dulu teks pertama, apakah merupakan deskripsi aksi tokoh, lokasi kejadian, atau pemunculan masalah, ataukah mendeskripsikan aksi tokoh. Oke, mari kita baca. 1 jam berlalu, kami terdiam dan terhanyut dalam angan masing-masing. Persoalan yang kami hadapi saat ini benar-benar di luar batas kemampuan. Tapi aku yakin bahwa Tuhan tidak memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya. Namun, Ranti istriku tetap ngotot dan terus-menerus mendesakku. Kami masih tetap terdiam. Aku berdiri dan berjalan ke sana kemari. Jangan mondar-mandir mas, cepat cari jalan keluar, kepalaku rasanya mau copot. Lagi pula persoalan ini tidak bisa menunggu. Harus segera cari pinjaman karena kalau hujan turun dengan lebat, takutnya rumah ini akan rubuh. Nah, pada teks 1 ini kita bisa lihat bahwa pola pengembangan teks 1 ini adalah dengan memunculkan masalah, ya kan? Di sini ada 1 jam berlalu, kami terdiam dan terhanyut dalam angan masing-masing. Persoalan yang kami hadapi ini benar-benar di luar batas kemampuan. Nah, di sini pengembangannya dengan cara persoalan yang dihadapi oleh tokoh. Nah, teks 1, manakah jawaban yang menyatakan pola pengembangan ini berdasarkan pemunculan masalah? Iya, jawabannya C. Oke. Kemudian nomor 40. Perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut adalah titik-titik. Nah, penggunaan bahasa ini sama juga seperti tadi caranya. Kita bisa cari dulu, kita bisa perhatikan dari teks 1, apakah menggunakan makna kias, apakah menggunakan majas, apakah menggunakan ungkapan, atau menggunakan kata ganti. Nah, makna kias di sini adalah makna yang bukan sebenarnya. Jadi contohnya misalkan ada ringan tangan, buah tangan. Nah, itu kan berarti kata kiasan. Kemudian menggunakan majas. Majas kalian juga sudah paham. Majas itu ada personifikasi, metafora, hiperbola, dan lain-lain. Kemudian menggunakan ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata yang bermakna khusus. Contohnya keras kepala, banting tulang, jadi hampir sama dengan makna kias. Kemudian yang terakhir menggunakan kata ganti. Kata ganti di sini bisa jadi menggunakan kata ganti orang pertama, orang kedua,
ataupun orang ketiga. Nah, mari kita lihat teks pertama. Seorang gadis kecil yang tertidur pulas di kamar yang begitu luas untuk anak kecil seukurannya. Sang mentari mulai tersenyum menyapa dunia pagi ini, ditemani nyanyian burung terbang ke sana kemari. Sinar mentari memancarkan cahaya masuk melalui jendela kecil samping tempat tidur. Udara dingin pun terasa sampai ke dalam tulang-tulang. Kiki, bangun nak, sudah siang dan saatnya berangkat ke sekolah, bisik ibu ke telinga Kiki. Nah, apakah teks 1 ini menggunakan makna kias, atau menggunakan majas, atau menggunakan ungkapan, atau menggunakan kata ganti? Ya, di teks 1 ini menggunakan majas. Ditandai kalimat kedua. Sang mentari mulai tersenyum menyapa dunia pagi, menemani nyanyian burung terbang ke sana kemari. Kemudian menggunakan ungkapan. Kita lihat di sini. Ungkapannya ya ada kata keras kepala. Ini adalah ungkapan. Jadi jawabannya adalah B. Oke, demikian pembahasan prediksi soal ASPD mata pelajaran Bahasa Indonesia tahun 2022. Pada video kali ini, jika ada materi yang belum jelas, kalian bisa menanyakannya di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan bagikan materi ini, pembahasan ini kepada teman-teman kalian. Semoga nilai ASPD kalian memuaskan sehingga bisa mendapatkan sekolah yang kalian inginkan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!